Hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur. Nama Soekarno sebagai pejuang kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia selalu melekat dengan sejarah Indonesia. Jasa dan jejak langkah yang ditorehkannya menempatkan Bung Karno sebagai sosok yang selalu dikenang dengan rasa hormat dan cinta oleh rakyat Indonesia. Namun, siapa sangka di masa akhir hidupnya, sang proklamator itu harus hidup dalam derita dan kecewa karena diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang terentang sejak tahun 1945 mulai goyah dan memasuki tahap kritis sejak pecah peristiwa 30 September 1965. Peristiwa pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat pada dini hari tanggal 30 September 1965 menjadi awal turbulensi politik yang berdampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, termasuk bagi jalan hidup Presiden Soekarno. Dari situ mulai gegernya, goro-goronya di negara kita ini gitu. Sebetulnya Gestapo itu adalah suatu upaya yang dalangnya itu terutama ya mungkin dari pihak Nekolim untuk menjatuhkan Bung Karno. Tapi kudeta ini merupakan istilahnya kudeta merangkak. Jadi dari September itu sebetulnya maksudnya menggulingkan Bung Karno. Tapi tidak serta-merta pada hari H, tanggal 30 September atau 1 Oktober itu. Tragedi penculikan dan pembunuhan yang dilakukan sejumlah anggota rezimen Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden ini menempatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai tertuduh. Salah satu partai pendukung utama Soekarno ini dituduh mengotaki pembunuhan dan berupaya melakukan kudeta pemerintahan. Tuduhan terhadap PKI ini melemahkan dukungan politik yang dimiliki Soekarno. Mulai awal ya semacam pembasmian orang-orang yang dituduh sebagai PKI di berbagai kota itu. Nah, makanya karena situasinya tidak begitu aman buat Bung Karno, ya, makanya Bung Karno menginginkan situasi aman untuk bagaimana caranya dia ingin melakukan penyelesaian melalui politik gitu loh. Itu loh. Karena orang-orang kan menginginkan supaya PKI dibubarkan, tapi Bung Karno bilang tunggu dulu karena Bung Karno sendiri ingin tahu apa benar sebenarnya dalang daripada peristiwa ini yang seperti dituduhkan. Gelombang demonstrasi yang kian marak terjadi saat itu mencapai puncaknya pada 12 Januari 1966 ketika para demonstran yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia mendatangi DPR GR dan mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, meliputi tuntutan pembubaran PKI, penurunan harga, dan pembubaran Kabinet Dwi Kora. Belakangan demonstrasi itu juga berkembang menjadi hujatan terhadap kepemimpinan Soekarno yang dianggap enggan membubarkan PKI. Ada tuntutan terutama dari kaum mahasiswa dan militer supaya PKI dibubarkan dan Bung Karno bilang tunggu penyelesaian politiknya. Kenapa Bung Karno bilang tunggu penyelesaian politiknya? Karena dia menganggap dia masih belum tahu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab pada persoalan ini gitu. Apa benar yang dituduhkan PKI gitu. Makanya dia bilang tunggu penyelesaian politik. Nah, tapi rupanya tidak ada kesabaran untuk menunggu penyelesaian politik. Ya makin lama makin terseret-seret. Ya akhirnya Bung Karno menjadi orang yang dituduhkan. Jangan-jangan Bung Karno terlibat pada peristiwa itu. Untuk memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Komandan Pangkopkab Tim. Di luar perkiraan Soekarno, Super Semar justru makin menggerogoti kekuasaannya sebagai presiden. Soeharto menggunakan Super Semar untuk membubarkan PKI dan menahan 15 menteri yang dikenal loyal kepada Soekarno dengan alasan terlibat atau dekat dengan PKI. Setelah Super Semar, setelah tanggal 12 Maret itu bagaimana tertulis di koran dan di berita-berita media itu habis tuh.
Habis tuh semua ditangkap-tangkapin dengan dalih mereka terlibat G13 dan sebagainya. Setelah membubarkan PKI dan menahan 15 menteri, langkah Soeharto dalam menafsirkan Super Semar tidak berhenti. Dengan alasan memenuhi aspirasi masyarakat, Soeharto kemudian membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Lewat MPRS inilah, kewenangan Soekarno sebagai presiden kian terlucuti. Dalam sidang umum MPRS yang digelar 20 Juni hingga 6 Juli 1966, laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak. Pada saat yang sama, MPRS juga menetapkan TAP MPRS tentang Super Semar. Waktu itu kan mulai jabatan Soekarno mulai digrogotin ya. Artinya dalam pengertian ada pengurangan jabatan. Dulu ada jabatan dua, makanya orang bilang ada dualisme kepemimpinan. Ada satu yang dinamakan Presiden Soekarno, yang satu pejabat Presiden Soekarno. Tapi walaupun Soekarno disebut sebagai presiden, pada dasarnya Soekarno sudah tidak mempunyai kekuasaan. Yang mempunyai kekuasaan adalah pejabat Presiden Soeharto. Pada Maret 1967, MPRS menerbitkan ketetapan nomor 33 /MPRS /1967 yang secara resmi mencabut kekuasaan Presiden pertama Republik Indonesia. Foto Bung Karno mulai diturunkan dari tempat-tempat umum dan tepat sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus, Bung Karno diminta meninggalkan Istana Negara. Ya, tentu saja. Setiap orang, jangankan manusia, semut juga melawan, kan begitu. Tapi Bung Karno punya prinsip, apapun juga namanya, sebagaimana disampaikan kepada Pak Ruslan Abdul Ghani, yang penting nomor satu adalah persatuan nasional. Dan kebetulan beliau membuat bungalow, rumah bungalow ya, mereka membuat bungalow yang ditinggali oleh salah satu keluarga Bung Karno dengan istri yang bernama Hartini, dengan anaknya Bayu dan Taufan. Nah, makanya Bung Karno menghabiskan waktunya, hari-hari terakhir Bung Karno dihabiskan waktunya di bungalow itu. Terusirnya Soekarno dari Istana Bogor menjadi awal dari hari-hari terakhirnya yang penuh kisah derita dan kekecewaan. Kisah yang terekam pilu dalam ingatan orang-orang yang mencintai dan menghormatinya. Terus dalam keadaan kesendirian itu beliau menangis terseduh-seduh terus meluk saya gitu. Setelah dipaksa meninggalkan Istana Bogor, Bung Karno pindah ke rumah pribadinya di Batu Tulis, Bogor. Mantan Presiden pertama Republik Indonesia ini menyandang status sebagai tahanan politik yang tidak bebas bepergian. Dalam situasi itu, anak-anak dan istrinya yang setia menjenguk menjadi satu-satunya pelipur bagi kesendirian Bung Karno. Ya beliau senang sekali ya kalau dijenguk sama anak-anak tuh kelihatan sekali beliau senang sekali ada anak-anak apa yang berkunjung, kemudian ya ada apa namanya ya itu paling tidak sih kegiatannya kalau nggak main kartu ya makan siang gitu ya. Tapi yang apa yang sangat mengharukan itu waktu itu saya datang sendiri gitu ya, duduk berdua di apa namanya di ruangan duduk di rumah Batu Tulis gitu. Apa tiba-tiba beliau tuh ini menangis terseduh-seduh ya, dan itu adalah suatu hal yang sangat apa mengejutkan saya karena saya nggak pernah melihat seorang sosok pemimpin yang namanya Bung Karno yang selama ini saya lihat gagah perkasa gitu ya dan berani gitu, bersemangat, dinamis gitu. Terus dalam keadaan kesendirian itu beliau menangis terseduh-seduh terus meluk saya gitu.
Status tahanan politik yang membuat hilangnya kebebasan Bung Karno untuk berpergian ikut dirasakan banyak orang terdekatnya. Salah satunya Sidarto Danu Subroto yang kala itu bertugas sebagai ajudan Soekarno. Menurut Sidarto, dirinya harus mengurus izin keluar masuk Bung Karno meski kepergian mantan presiden itu untuk tujuan berobat. 6 bulan beliau tahanan kota, ya pasca setelah menyerahkan kekuasaan eksekutif itu ya, beliau mengalami tahanan kota ya. Jadi kalau ke Bogor minta izin dari Kodam Jaya, lalu juga minta exit dari Kodam Jaya, entry dari Kodam Siliwangi. Saya ngurus itu isinya itu. Kalau dari Bogor ke Jakarta juga sebaliknya, minta exit dari Kodam Siliwangi dan entry dari Kodam Jaya. Tidak sulit, tapi harus sabar aja menunggu ya. Kadang-kadang saya 1-2 hari di Bandung untuk menunggu sampai keluarnya izin itu. Ada lagi jadwal-jadwal beliau tuh diperiksa untuk menyidik lah agaknya beliau dari timnya militer Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, nggak tahu apa aja yang ditanyakan, tapi itulah jadwal-jadwal yang diadakan untuk memeriksa beliau terkait dengan politik masa waktu itu gitu. Dan kalau sedang diperiksa oleh tim militer tersebut, kita anak-anak dilarang berkunjung. Kondisi kesehatan Bung Karno juga dikabarkan semakin memburuk. Keterangan ini diperkuat oleh catatan dokter yang merawat Bung Karno. Banyak analisis yang menyebutkan menurunnya kondisi kesehatan Bung Karno terkait dengan penanganan medis yang tidak sesuai serta kondisi psikis Bung Karno. Sebenarnya waktu itu di Bogor itu pemeriksaan Bung Karno itu pakai laboratorium hewan. Iya, itu yang menjadi, saya juga kesal juga gitu. Ini presiden loh, apapun kesalahannya, ini presiden. Tidak boleh diperlakukan cek macam-macam, diceknya di laboratorium hewan. Nah, waktu itu ada orang berkeinginan gimana kalau Bung Karno dibelikanlah peralatan untuk penyembuhan ginjal itu dari Inggris, tapi nggak pernah diselesaikan. Karena kondisi kesehatannya yang kian memburuk, Bung Karno menulis surat permintaan agar dipindah ke Jakarta. Surat ini diantarkan langsung ke rumah Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta oleh salah seorang putrinya, Rahmawati Soekarno Putri. Permintaan ini dikabulkan dan Bung Karno pun dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta. Dan di wisma yang berfungsi seperti rumah tahanan inilah, Bung Karno yang pernah dikenal luas sebagai penyambung lidah rakyat itu menghabiskan sisa-sisa hari terakhirnya. Beliau masih sadar ya, sehingga waktu melihat ayah saya, Bung Karno langsung memandang dan juga keluar air mata. Pemindahan Bung Karno ke Wisma Yaso di Jakarta tidak membuat kondisi kesehatannya membaik. Di rumah ini, Bung Karno justru makin sering diperiksa oleh Kop-Kop Kamtib yang menyelidiki tuduhan keterlibatannya dalam gerakan 30 September. Perjumpaan Soekarno dengan dunia luar juga kian dibatasi. Hanya pihak keluarga serta tenaga medis yang diizinkan menemui Soekarno dengan waktu yang sangat terbatas. Di tengah penyakit yang terus menggerogotinya, Bung Karno pun didera kesendirian, kesepian, dan kesedihan. Mantan presiden yang pernah menyebut dirinya sebagai penyambung lidah rakyat itu hanya dapat berkeluh kesah pada orang-orang yang rutin mengunjunginya. Kepada Dr. Mahar Marjono, misalnya, Bung Karno kerap mengaku bingung mengapa ia diperlakukan bak seorang tahanan di rumahnya sendiri. Keluhan Soekarno ini menerbitkan rasa iba, tak terkecuali dari Presiden Soeharto. Pada awal tahun 1970, Bung Karno pun tak lagi diinterogasi. Bung Karno juga lebih leluasa beraktivitas setelah ditunjuk kepala keamanan baru di Wisma Yaso. Walaupun itu ada sudut manusiawinya pengawal Bung Karno yang
Wisma Yasyo itu ada orang Bung Karno terkagum-kagum, ada orang Indo ya, ada orang Indo tapi punya simpati gitu sama Bung Karno. Dia bilang gini, Bung, kalau Anda mau ngomong politik, Anda jangan ngomong di ruangan, bahaya. Anda ngomongnya di taman. Kalau di taman itu nggak ada speaker, nggak ada penyedap. Namun, sedikit melonggarnya pembatasan aktivitas Bung Karno tidak membuat kondisi kesehatannya membaik. Hari demi hari, kesehatannya terus memburuk. Bahkan, pada hari ulang tahunnya yang ke-69, pada tanggal 6 Juni 1970, Bung Karno tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Di hari inilah, sebuah foto yang memperlihatkan kondisi memilukan sang proklamator terekam dan terkabar kepada dunia. Karena terutama itu kan hari ulang tahunnya, ya saya sebagai anak-anaknya ingin berfoto bersama Bapak. Gitu. Walaupun Bapak juga kesehatannya udah makin kurang baik. Jadi saya bawa kamera gitu, kamera saku dan saya hanya berdua dengan Mbak Rahmawati gitu. Sebelum kan nggak boleh foto-foto, jadi saya sembunyikan itu kamera. Nah, kemudian Bapak waktu itu kebetulan sedang tidur gitu, kami foto. Dan sempat Mbak Rahma berfoto. Kami rencanakan memang kami ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa keadaan Bung Karno adalah demikian, diperlakukan demikian gitu. 10 hari setelah pengambilan foto bersejarah itu, Bung Karno dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat karena kondisinya yang semakin menurun. Di rumah sakit inilah, Wakil Presiden pertama Indonesia yang juga sahabat seperjuangan Bung Karno, Muhammad Hatta, menjenguknya. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang sangat mengharukan. Ya, waktu itu pertemuan hanya 30 menit dan pada waktu itu kondisi dari Bung Karno sudah sangat sakit. Saya bersyukur bahwa Bung Hatta waktu datang ke membesuk Bung Karno, menjenguk Bung Karno itu, beliau masih sadar. Ya, sehingga waktu melihat ayah saya, Bung Karno langsung memandang dan juga keluar air mata. Jadi beliau berbaring di bantal kan, dan air matanya keluar dari matanya karena berbaring, jadi jatuh ke bantal itu lewat mata, lewat bagian atas pipi. Dan Bung Hatta melihat tangan Bung Karno yang sudah bengkak di sini juga dan memijit, tapi bukan memijat seperti tukang pijat, bukan, karena beliau sudah terlalu bengkak jadi hanya membelai-belai begitu ya. Bung Karno menanyakan "Hoe gaat het met jou?" artinya apa kabar gitu dalam bahasa Belanda, karena mereka terbiasa berbahasa Belanda. Beliau melihat Bung Karno dengan kondisi seperti itu, mengatakan, "No, bagaimana kabarmu?" gitu. Terus Bung Karno menjawab, "Hoe gaat het met jou?" gitu. Nah, jadi saya mengingat bahwa Bung Karno meminta kacamata kepada suster yang berada di situ untuk bisa melihat Bung Hatta lebih jelas lagi gitu, dan air mata juga keluar. Tapi beliau sudah terlalu sakit untuk berbicara banyak, jadi hanya hati yang berbicara. Nah ini saya kira suatu, mungkin dua-duanya mengenang suatu proses panjang dari perjuangan memerdekakan Indonesia yang itu sangat spektakuler kan, tidak setiap orang kan bisa melakukan itu, apalagi yang berdua sebagai proklamator, mungkin satu-satunya di muka bumi ini. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Bung Hatta, pada Minggu pagi tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi setelah koma itu ada berapa hari gitu ya, kemudian
kita dipanggil lagi karena keadaan Bapak sudah kritis, gitu. Nah, waktu sudah kritis itu ya saya sudah berpikir bahwa agaknya ini akhir daripada Bapak gitu. Jadi waktu kita kumpul gitu, ya tinggal menyaksikan beliau mulai dicabut-cabut alat bantunya gitu. Ya terus ada bernafas panjang 3 kali ya, terus sudah nggak ada. Minggu pagi 21 Juni 1970, jenazah Bung Karno disemayamkan di Wisma Yaso. Beberapa jam kemudian, meski tidak sesuai dengan permintaan pihak keluarga, pemerintah Soeharto memutuskan memakamkan jenazah Presiden pertama Republik Indonesia itu di Blitar, Jawa Timur. Saat jenazah Bung Karno dibawa ke Blitar, rakyat berbondong-bondong memberikan penghormatan. Di sepanjang jalan, dari bandara hingga ke tempat pemakaman, ratusan ribu orang berdiri di tepi jalan, menundukkan kepala dan sebagian menangis, melepas kepergian sosok yang mereka kagumi, sosok yang sangat mereka cintai. Perjalanan hidup seorang Soekarno yang penuh dengan drama, perjuangan, inspirasi, tragedi, dan pengorbanan adalah kisah tentang tokoh besar yang tak akan lekang oleh waktu. Kelahiran, hidup, dan kepergian salah seorang pahlawan terbesar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia itu akan selalu dikenang dengan segenap rasa kagum, penghormatan, dan cinta yang takkan pernah habis. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruent dengan social conscience of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi.